Oke, halo, selamat malam teman-teman. Jadi di video berikutnya, pada video kali ini kita akan masuk ke poin untuk pembuatan repository ya di GitHub untuk memaintain project kita ya. Jadi project kita itu nanti ada dua, untuk front end dan back endnya ya. Nah, front end itu ada project Androidnya, yaitu aplikasinya, lalu kemudian ada back endnya, yaitu untuk proses untuk memproses data dengan database server kita gitu ya. Oke, nah kita langsung mulai aja ya untuk pembuatan database-nya sendiri. Nah, kalau misalnya teman-teman belum memiliki akun GitHub, langsung aja ya dibuat di domain github.com. Nah, di sini langsung buat aja untuk repositorinya. Nah, di sini kalau misalnya sudah muncul form seperti ini, kita langsung buat aja. Nah, kita kasih nama aja, misalkan kita buat uang kita, kemudian kita lalu kita tambahkan deskripsinya aja. Misalkan di sini adalah project uang kita untuk manage pemasukan serta pengeluaran gitu ya. Nah, di sini kita boleh ditentukan ya untuk visibility-nya. Di sini mau public atau private ya. Nah, di sini kita pilih public aja ya. Lalu kemudian jika sudah, kita langsung create repository. Oke, nah jika sudah, nah di sini reponya kita udah berhasil dibuat ya. Nanti tinggal langsung kita hubungkan dengan project yang ada di lokal kita seperti itu. Oke, di sini kita akan lanjut ke proses berikutnya ya. Di sini untuk repository udah dibuat, kita langsung akan membuat project Android kita. Nah, di sini kita cari aja ya Android Studio. Kita cari Android Studio yang sebelumnya kita sudah install gitu ya di komputer kita. Lalu kita tunggu aja sampai proses aplikasi terbuka gitu ya, seperti ini. Nah, di sini kita akan membuat project. Nah, di sini kita buat aja new project. Di sini pakai empty activity seperti itu ya, empty activity, lalu kita next. Nah, di sini kita akan buat nama dari project yang akan kita create gitu ya. Nah, di sini kita akan kasih nama. Di sini kita kasih nama uang kita. Nah, di sini untuk domain ini bebas ya. Ini domain itu lebih kepada untuk package name yang akan mengidentifikasikan aplikasi kita di Play Store nanti, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini kita kasih nama aja ID. Oke, kita pakai nama uang kita, lalu kita setup untuk lokasi dari penyimpanan project kita nanti. Oke, nah di sini kita tentukan aja ya untuk lokasinya. Di sini kita akan membuat di folder new world. Kita tambah aja folder di sini uang kita. Oke, kita tambahkan, lalu kemudian berikutnya kita oke. Terus lalu kita pilih API dari minimum SDK yang akan kita buat. Nah, di sini paling rendah itu 21 ya. Nah, di sini kita setup aja di API versi 25. Oke, di sini kita akan menggunakan konfigurasi bahasanya. Oke, sorry, di sini untuk pembuatan projectnya ya. Nah, di sini kita previous saja. Nah, kita pakai yang no activity ya untuk pembuatan projectnya. Kita pilih no activity. Nah, agar kita bisa memilih bahasa pemrograman yang akan kita pakai gitu ya. Nah, di sini kita pakai yang Java dulu. Nah, kita tetap pakai 25. Nah, di sini tetap kita setup yang sebelumnya ya. Lalu kemudian kita finish aja ya, seperti itu. Kita tunggu aja proses sampai download dari SDK-nya selesai gitu ya.
Oke, di sini kita sudah berhasil mendownload SDK yang kita butuhkan ya. Nah, di sini kita finish saja. Tunggu sampai proses pembuatan atau pembukaan project kita di Android Studio muncul ya, seperti pada layar ya. Nah, ini tunggu aja ya. Ini lumayan membutuhkan waktu untuk proses Gradle-nya. Nah, kalau misalkan teman-teman yang pertama kali menginstalkan Android Studio, biasanya dia menanyakan ya untuk Windows Security Alert-nya. Di sini ada ADB untuk akses ADB-nya. Nah, di sini kita centang aja dua-duanya, kita allow access. Nah, ini sebenarnya sih lebih kepada security buat mengakses emulatornya ya. Nah, ini nggak apa-apa, kita allow aja semuanya. Tunggu sampai prosesnya selesai ya. Oke, ini udah lumayan cukup, hampir selesai ya untuk proses importing dari Gradle project kita atau proses Gradle project kita. Oke, di sini kita tunggu aja, ini lagi download untuk keperluan Gradle dari project kita ya. Nah, di sini lumayan cukup cukup lama sih kalau misalkan untuk project Android yang base Android Studio-nya yang baru ya. Nah, ini kita tunggu aja sampai dengan proses dia proses downloadnya selesai ya. Oke, di sini bisa kelihatan ya, dia lagi download resource-nya yang dia perlukan. Di sini untuk penggunaan datanya juga dia sedang mendownload, jadi tunggu aja. Oke, ini masih download ya, mendownload untuk resource Gradle kita. Nah, ini tunggu aja, lumayan lama ya kalau untuk yang pertama. Oke, sekalian untuk menginformasikan lagi ya, jadi di project kali ini kita akan membuat sebuah aplikasi untuk memanajemen pemasukan serta pengeluaran dengan aplikasi Android gitu ya. Nah, di sini nanti backend ya, dimana backendnya itu kita akan menggunakan atau membuatnya menggunakan native API dengan PHP gitu ya. Nah, ini udah hampir selesai ya, jadi project kita udah hampir selesai. Di sini juga udah mulai kelihatan. Nah, ini hanya beberapa waktu aja, nanti kita tunggu aja ya. Nanti seperti yang saya bilang sebelumnya, jadi aplikasi kita itu nanti kita akan dibuat dengan Android Studio gitu ya. Nah, di sini kita hanya membuat aplikasi Android. Nah, backendnya kita pakai native API dengan PHP, kurang lebih seperti itu ya. Oke, ini hampir selesai ya, tunggu aja. Nah, nanti kita juga akan membahas bagaimana menggunakan bahasa pemrograman PHP dan sebagainya gitu untuk penggunaan atau memaintain proses transaksi yang ada di aplikasi yang akan kita bangun ya, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini kita tunggu aja. Oke, di sini kita sudah selesai ya untuk proses rendering dari Gradle kita ya. Oke, nah di sini kita akan coba buat sebuah aplikasi atau kelas ya, atau file. Nah, di sini kita pakai activity, kita pakai empty dengan view activity. Di sini kita kasih main activity. Oke, lalu kita finish saja. Kita tunggu aja. Oke, nah di sini kita sudah berhasil membuat kelas dan juga layout. Jadi untuk di Android sendiri, kita ketika membuat sebuah kelas atau file,
Nah, di sini kita akan langsung otomatis dibuatkan juga satu file layout untuk tampilannya, kurang lebih gitu ya. Oke, nah di sini kita akan coba jalankan aplikasi kita ke dalam apa namanya real device ya. Jadi kita nggak pakai emulator, tapi kita pakai real device. Nah, sebelumnya kita akan coba install terlebih dahulu Visor ya, untuk remote ya, untuk remote apa namanya real device atau smartphone kita, smartphone yang Android ya. Kita download aja Visor. Nah, di sini kita pilih Visor, lalu kemudian kita download untuk khusus Android ya. Windows. Kita download aja. Oke, nah di sini kita langsung download saja untuk visornya. Oke, kita tunggu. Baik, sudah hampir selesai. Nah, di sini kita kalau misalnya sudah, langsung kita open aja untuk proses instalasinya ya. Oke, kita tunggu sampai proses instalasinya selesai ya di sini. Ini lagi proses instalasi. Nah, ini langsung dicentang aja semuanya. Kita allow akses. Nah, di sini kita sudah berhasil. Kita allow akses. Oke, nah di sini kita view. Nah, ini pastikan sudah di ini ya, maksudnya sudah di apa namanya, sudah dicolok dengan smartphone atau Android device kita. Nah, di sini apa namanya, nah di HP kita harusnya dia nanti muncul untuk approvement sidik jari dari device kita ya, agar bisa di remote gitu ya. Nah, ini sudah berhasil di remote, kurang lebih yang sebelum apa namanya, sebelum di berhasil untuk muncul di sini. Nah, ini kita perlu yang namanya akses izin debugging gitu, debugging USB. Nah, kita oke aja. Nah, ini kalau udah selesai, nah ini harusnya udah berhasil dan bisa di remote gitu ya untuk smartphone kita. Dan di apa namanya, di Android Studio juga otomatis kita device atau ponsel kita sudah terinisialisasi di dalam IDE kita gitu, jadi bisa kita pakai. Nah, kita langsung aja coba running aplikasi kita. Nah, sebelumnya kita coba lihat dulu layout kita, apakah ada teks atau tidak gitu ya. Nah, ini kita akan coba ubah pakai linear layout aja, linear layout. Sorry, linear layout. Kita pakai orientationnya pakai ini lumayan berat ya, pakai orientation, pakai vertikal. Nah, ini agar bisa kelihatan untuk apa namanya tampilan dari layout kita pakai yang desain aja biar kita kelihatan. Terus kemudian kita pilih yang font, lalu pilih pakai pixel 4 XL gitu ya, biar agak gedean dikit. Oke, nah di sini kita pakai text view aja, standar aja, text view. Nah, text view, lalu kemudian kita kasih wrap content semuanya. Nah, wrap content itu dia lebih kepada untuk mengisi dari teks view yang kita punya gitu ya. Kita pakai teks aja, kita kasih teks samplingnya pakai di sini hello world. Nah, di sini udah kelihatan ya. Oke, kita coba running ya untuk aplikasi kita di sini.
Oke, kita coba tunggu aja ya sampai proses aplikasi kita running ke dalam smartphone atau real device kita gitu ya. Nah, kita tunggu aja. Oke, nah di sini kita tunggu aja untuk proses launching aplikasi kita. Nah, ini lagi proses inisial, kita tunggu aja. Oke, di sini harusnya sudah muncul ya pop-up-nya. Oke, di sini install valid karena kenapa? Kayaknya ada telat nih di tampilan si real device kita untuk si visor ini ya. Nah, dia harusnya muncul kayak gini nih. Dia langsung, kita harusnya klik install gitu ya. Ini karena ada telat. Nah, kita coba ulang lagi aja. Oke, nah di sini sudah muncul ya, kita langsung install aja. Oke, kita tunggu. Nah, di sini ada error. Enable to determine activity name. Oke, nah di sini biasanya di manifest ya. Nah, di manifestnya di sini oke, sudah ada. Oke, nah di sini permasalahannya udah ketemu ya. Jadi kenapa tadi dia enable to error untuk yang activity-nya di sini katanya kita perlu menambahkan intent filter untuk activity yang ada di manifestnya. Nah, di sini kita lengkapi aja ya untuk si activity kita daripada manifest file manifest.xml-nya ya. Nah, kita udah lengkapi dan aplikasi kita juga udah berhasil muncul hello world seperti itu. Oke, nah di sini kita udah selesai sampai proses untuk pembuatan project kita ya. Nanti kita langsung akan buat untuk project native API kita untuk backendnya ya. Nah, oke, kita akan langsung ke video berikutnya.